Sahabat inspirasi, pernahkah kau membayangkan sebuah janji kerja bisa membawamu ke negeri asing? Bukan untuk hidup lebih baik, tapi untuk tidak pernah kembali. Kisah ini bukan sekadar tentang penculikan atau kejahatan antar negara. Ini adalah cerita tentang keberanian seorang perempuan Indonesia yang nyaris kehilangan segalanya di Kamboja. Kecuali satu hal, tekad untuk bertahan hidup. Namanya Rania. Ia berangkat dengan harapan, tapi pulang membawa luka dan kemenangan. Jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini, karena setiap adegan akan menegangkan, menyentuh, dan membuka mata. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu selalu mendapatkan kisah-kisah penuh makna dari narasi inspiratif official. Karena di balik setiap cerita, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Rania, 27 tahun, lulusan keperawatan dari Serang, Banten. Wajahnya selalu membawa senyum kecil yang lembut, senyum orang yang terbiasa menenangkan luka orang lain, bahkan ketika hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Ia tinggal berdua bersama ibunya, Bu Halimah, yang sudah lama sakit dan tak bisa lagi bekerja. Ayahnya meninggal saat Rania baru berumur 5 tahun, dan sejak itu, hidup tak pernah benar-benar ramah pada mereka. Untuk bertahan, Rania mengambil pekerjaan serabutan. Kadang menjadi asisten bidan di desa, kadang membersihkan rumah warga yang mampu. Tapi ia tahu, gajinya takkan cukup untuk membeli obat ibunya bulan depan. Bahkan beras mulai ditakar setengah liter sehari. Hingga suatu sore, sebuah pesan masuk dari kenalannya, Mira. Perempuan satu desa yang katanya baru saja pulang dari luar negeri. Ran, aku punya informasi. Ada lowongan kerja di Kamboja, rumah sakit swasta, legal, dan gajinya bagus. Rania sempat terdiam. Kamboja, ia nyaris tak tahu letaknya di peta. Tapi begitu Mira mengirimkan link, dokumen, dan foto-foto tempat kerja, semuanya terlihat profesional. Ada tanda tangan resmi, ada seragam perawat, ada janji-janji yang tertulis rapi. Gaji $1.200 Amerika per bulan, fasilitas tempat tinggal dan makan ditanggung. Kontrak 1 tahun, visa kerja resmi. Ibu sempat menolak. Nak, kalau harus kerja, ia kerja di sini aja. Jangan jauh-jauh, ibu takut. Tapi Rania tersenyum. Ia genggam tangan ibunya dengan lembut. Ibu, kalau bukan karena ibu, aku nggak akan pergi. Aku akan kembali cepat, bawa obat, bawa kebahagiaan. Percayalah. Dalam hatinya, Rania tahu ini bukan soal uang semata. Ini soal harga diri. Tentang memberi ibu yang terbaik, meski harus menukar kenyamanan dan rasa aman. Ia pun berangkat. Dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Di bandara, ia disambut oleh seorang pria muda berjubah abu-abu dan mengenakan ID card bertuliskan Healthcare ASEAN Program Coordinator. Namanya disebut sebagai Tuan Yao. Kita langsung ke tempat tinggal ya, besok baru orientasi, ucap pria itu dengan aksen asing. Dan disinilah semua dimulai. Sebuah perjalanan yang seharusnya untuk merawat, tapi malah menyeretnya ke sebuah dunia yang lebih dingin daripada ruang operasi manapun. Dunia tanpa batas hukum, tanpa belas kasihan. Ketika mobil berhenti, malam telah turun. Rania mengira akan dibawa ke asrama atau rumah staf seperti yang tertulis di kontrak. Tapi yang ia lihat adalah sebuah bangunan berlantai 2, kusam, dengan gerbang besi tinggi dan lampu yang redup. Ini bukan rumah sakit, pikir Rania. Tapi sebelum sempat bertanya, Mr. Yao sudah membuka pintu dan mengisyaratkan untuk masuk. Di dalam, aroma tajam dari antiseptik dan logam menyambutnya. Ada beberapa perempuan lain duduk diam di lorong. Wajah-wajah asing, tidak ada yang berbicara. Semua hanya menunduk. Paspor dan HP, kamu ditahan dulu untuk pengurusan izin kerja. Besok selesai, kata seorang wanita dengan seragam mirip suster, tapi tanpa identitas. Rania ragu, tapi mencoba tenang. Ia menyerahkan barang-barangnya, lalu digiring ke sebuah kamar sempit dengan 2 ranjang. Di sana sudah ada seorang perempuan lain, usia sekitar 30-an, duduk dengan punggung menghadap dinding. Namaku Chan,
Dari Filipina, katanya pelan. Mereka bilang aku akan kerja di rumah sakit juga. Malam itu Rania sulit tidur. Bukan karena tempat asing atau udara lembab, tapi karena sunyi yang terasa salah. Sunyi yang seperti memerangkap. Keesokan paginya, tidak ada orientasi kerja, tidak ada pengarahan, tidak ada mobil rumah sakit. Hanya satu penjaga baru datang, membuka pintu, membawa sepiring nasi dan segelas air. Hari-hari berlalu. Dan semuanya tetap sama, tidak ada kejelasan, tidak ada aktivitas, hanya menunggu entah apa. Hingga pada hari kelima, seorang gadis muda dari Myanmar tiba-tiba dibawa keluar dari kamar. Katanya ada wawancara. Tapi ia tidak pernah kembali. Chan hanya menatap kosong dan berkata pelan, "Kalau mereka mulai memanggil satu-satu, itu tandanya waktu kita hampir habis." Rania mulai paham. Ia dan perempuan-perempuan ini bukan karyawan. Mereka adalah komoditas. Dan tempat ini, bangunan tanpa nama di pinggiran Phnom Penh, adalah penjara tak terlihat. Tapi ia belum siap menyerah. Tidak sekarang, tidak tanpa perlawanan. Hari ke-7, Rania mulai menghitung waktu dengan mematahkan batang korek api yang ia temukan di bawah kasur. Setiap patahan adalah satu malam yang ia lewati. Di dinding kamar sempit itu, ia menyembunyikan coretan kecil dengan kuku. Garis-garis harapan yang hampir pudar. Tapi harapan, sekecil apapun, tetap ada. Karena ia mulai melihat pola. Setiap jam 6 pagi, seseorang datang membagikan makanan. Pukul 11 siang, penjaga perempuan menyusuri koridor dengan senter dan clipboard. Pukul 8 malam, suara lift tua akan terdengar dan salah satu perempuan akan dipanggil. Dan setiap kali lift itu berbunyi, dada Rania mencengkeram ketakutan. Ia tahu, orang yang dipanggil belum pernah ada yang kembali. Chan mulai mengigau di malam hari. Ia mengulang nama ibunya, seperti mantra. Tapi saat sadar, ia hanya bergumam. "Kita bukan tenaga kerja, Rania. Kita persediaan." Rania tak berani bertanya lebih. Tapi malam itu ia nekat. Saat penjaga lengah, ia menyobek sudut kasur dan menyelipkan serpihan kawat yang ia temukan di dalamnya. Lalu, ia mencoba membuka ventilasi kecil di atas pintu. Dan dari sanalah, untuk pertama kalinya ia melihat lorong utama. Di sana ia melihat ruangan-ruangan lain, persis seperti kamarnya. Di ujung lorong, sebuah pintu besar dari logam tebal. Tapi yang membuat jantungnya nyaris berhenti, bukan pintu itu, melainkan bayangan pria berbadan besar, memakai masker bedah dan sarung tangan lateks, mendorong berangkar broda, dengan kantong infus yang masih menetes. Kantong itu menggantung di atas tubuh yang dibungkus kain putih. Bukan rumah sakit. Bukan pusat pelatihan. Ini fasilitas ilegal. Dan malam itu, Rania mengerti satu hal. Mereka sedang dipersiapkan. Bukan untuk kerja, tapi untuk dipanen. Organ, ginjal, hati, bahkan mungkin jantung. Ia nyaris muntah. Tapi ia tahu kepanikan adalah musuh. Kalau ia panik, ia akan jadi target selanjutnya. Maka sejak malam itu, ia menghapus rasa takutnya dan mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin menyelamatkan diri, dan kalau bisa, membawa yang lain ikut keluar. Dalam ruang sempit dan sunyi itu, Rania mengingat satu hal yang nyaris ia lupakan, ilmu dari kakeknya. Ia adalah cucu dari seorang dukun tua di Banten. Semasa kecil, ia sering melihat kakeknya bermeditasi, membaca rajah, dan berdoa di bawah pohon jati. Ilmu itu disebut rawa rontek, ilmu perlindungan diri dari serangan fisik, spiritual, bahkan kematian. Rania dulu menganggapnya mitos, tapi kini dalam situasi seperti ini, ia merasa dipanggil untuk menghidupkannya kembali. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai mengingat mantra-mantra yang pernah diajarkan saat ia berusia 10 tahun. Jika tubuhmu terkunci, jiwamu tetap bisa bergerak. Jika suara tak terdengar, doa tetap bisa menembus dinding. Malam-malam berikutnya, ia menghafal kembali bacaan-bacaan itu. Diam-diam, dalam napas, dalam batin. Hingga suatu malam, saat ia hampir tertidur, Chan mengguncangnya pelan. "Rania, dengar, aku dengar penjaga berbicara.
Mereka akan mulai pengambilan besar besok. Kita masuk daftar. Jantung Rania berdentum, tapi wajahnya tetap tenang. Berapa orang? 5. Keesokan paginya, mereka diberi roti dan teh. Porsinya lebih banyak dari biasanya. Sebuah perjamuan terakhir, itu yang Rania pikirkan. Tapi sebelum sore menjelang, ia bergerak. Dengan kawat tipis dan teknik yang ia pelajari dari internet sebelum berangkat, ia berhasil membuka sekrup ventilasi. Lalu ia menyusup ke lorong. 1 langkah, 2 langkah, jantungnya seperti genderang perang. Ia melihat kamera. Tapi kabelnya tidak tersambung, dihidupkan hanya saat perlu menakut-nakuti. Ia menyusup ke ruangan kecil yang tak terkunci. Di dalamnya, puluhan paspor, HP, dompet. Ia menemukan miliknya dan milik Chan. Tapi saat hendak kembali, suara sepatu berderap. Penjaga datang, Rania terjebak. Tapi justru di saat itulah, ia membisikkan mantra terakhir dari kakeknya. Jiwa tak mati, tubuh tak terbakar. Siapa yang ingin mencelakai, maka celakalah dia. Penjaga itu mendekat, lalu berhenti. Ia melihat ke arah lemari, lalu berbalik. Rania tak percaya. Ia lolos, entah karena mantra atau keberuntungan. Tapi ia tahu satu hal. Malam itu, ia sudah bukan lagi Rania yang sama. Ia bukan korban. Ia adalah pembebas yang sedang menunggu waktu. Malam setelah penyusupan itu, Rania tidak tidur. Matanya terpaku ke langit-langit kamar, pikirannya terus bekerja. Setiap bayangan ventilasi, setiap sudut lorong, setiap langkah kaki penjaga, ia rekam dalam pikirannya seperti peta perang. Pagi harinya, Chan mendekat dengan bisikan nyaris tak terdengar. "Apa kamu punya rencana?" Rania hanya mengangguk. "Tapi kita butuh waktu. Dan satu hal penting, kunci gerbang besi." Di tempat seperti ini, kunci bukan sekadar logam kecil, ia adalah perbedaan antara hidup dan mati. Rania mulai mengamati kebiasaan penjaga. Salah satu dari mereka, lelaki tinggi, dengan gelang emas mencolok, selalu menyimpan kunci utama di saku kanan celananya. Ia juga sering ke dapur sendiri, tanpa senjata. Hari itu, Rania berpura-pura sakit. Ia muntah-muntah di kamar dan menggigil. Chan menekan tombol panggil hingga penjaga datang. Lelaki bergelang itu masuk, memeriksa dengan malas. Saat ia membungkuk, Rania menggeser kaki, dan dengan cepat menyelipkan magnet kecil yang ia ambil dari rak lemari kemarin, ke dalam lipatan kain tempat tidur. Kunci itu tak langsung lepas, tapi malamnya, saat penjaga itu tertidur di pos depan Chan, yang ternyata jago memanjat, berhasil menyusup lewat saluran air dan mencuri kunci dari gantungan yang digantung sembarangan. Saat Chan kembali, nafasnya terengah, tapi matanya bersinar penuh tekad. "Kita bisa keluar malam ini," bisiknya. Rania memandangnya dengan campuran harap dan takut. Tapi sebelum mereka bergerak, terdengar suara dari sel sebelah. Seorang perempuan muda, tangan diikat, wajah babak belur, dilemparkan ke dalam ruangan. "Dia baru dibawa dari provinsi lain," kata Chan lirih. "Dia belum tahu apapun." Rania menatap wajah gadis itu. Ia tidak bisa meninggalkannya. "Kita bawa dia juga," Chan protes. "Itu bunuh diri. Kita bahkan belum tahu namanya." Tapi Rania hanya menjawab dengan satu kalimat. "Kalau kita selamat tapi membiarkan dia mati, kita akan mati juga, di hati." Maka rencana berubah. Sekarang mereka harus menyelamatkan 3 orang. Dan malam ini adalah malam penentu. Pukul 2 dini hari. Lorong-lorong gelap sunyi seperti liang kubur. Hanya suara dengkuran dari ruang pos depan dan detak-detik jam rusak yang menemani langkah mereka. Chan memimpin, membawa kunci yang dijepit di antara 2 jari. Rania di tengah, menopang gadis baru yang belum sepenuhnya sadar. "Namanya Ayu," bisik gadis itu pelan. "Dari Pontianak." Tak banyak waktu untuk cerita. Mereka harus cepat. Mereka membuka pintu kamar satu persatu. 3 perempuan lain bergabung, semua setuju ikut kabur. Dalam hitungan menit, mereka sudah 6, tapi itu artinya suara bisa terdengar lebih jelas. Di lorong kedua, mereka nyaris ketahuan. Seorang penjaga bangun karena suara sandal yang tergesek.
Tapi sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, Rania bergerak cepat. Dengan tongkat pelemop yang ia ambil di gudang, ia memukul lutut pria itu sekuat tenaga, lalu memukul kepala dari belakang. Pria itu tumbang, Ayu terdiam. Chan menatap Rania dengan tak percaya. "Aku kira kamu perawat." "Hari ini aku bukan perawat, aku perempuan yang ingin hidup," jawab Rania. Mereka terus bergerak menuju ruang logam besar di ujung lorong, gerbang utama. Tapi saat Chan mencoba membuka kunci, alarm berbunyi. Lampu merah menyala, suara sirin meraung. Pintu-pintu besi terkunci otomatis. Rania hanya punya satu pilihan. "Kita lari ke atap." Mereka naik tangga darurat, langkah tergesa, napas memburu. Satu perempuan jatuh tersandung, tapi Rania mengangkatnya. Tak ada yang ditinggal. Dari atap, mereka melihat pagar berduri setinggi 3 meter. Tapi di balik pagar itu, lampu jalan kota Phnom Penh menyala. Dunia bebas hanya sejengkal lagi. "Kita loncat," teriak Chan. Rania merobek sprei yang dibawanya, mengikatkan jadi tali. Ia dulu pernah melihat ini di video survival. Kali ini, bukan adegan film, ini nyata. Mereka menuruni sisi belakang bangunan, satu persatu. Dan ketika Rania menjejak tanah, suara tembakan terdengar dari dalam. Mereka lari, tak menoleh, tak bernapas. Hanya keyakinan satu hal, rasa takut tak bisa menghentikan perempuan yang sudah tak punya pilihan selain hidup. Malam itu, 6 perempuan lari menembus jalanan sepi Phnom Penh, meninggalkan penjara yang selama ini menyamar sebagai tempat kerja. Tapi pelarian ini belum selesai. Bahaya masih membuntuti mereka. Dan Rania tahu, besok pagi mereka akan dicari. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Rania dan 5 perempuan lainnya bersembunyi di lorong belakang pasar kecil di Phnom Penh. Tubuh mereka lelah, pakaian compang-camping, dan rasa lapar mulai menggigit. Tapi mereka masih bernapas. Rania memegang tangan Ayu yang terus gemetar. "Kita sudah sejauh ini, jangan menyerah." Tapi bahaya belum pergi. Pagi itu, wajah mereka tersebar di media sosial lokal. Bukan sebagai korban, tapi sebagai tersangka pencurian dan pelarian ilegal dari fasilitas kesehatan. Sindikat itu tidak hanya kejam, mereka punya kuasa. Tak butuh waktu lama hingga salah satu mata-mata sindikat menemukannya. Seorang tukang ojek yang ramah tiba-tiba memberitahu lokasi mereka ke seseorang lewat panggilan singkat. Dan tidak sampai sejam, sebuah mobil hitam meluncur cepat ke arah gang tempat mereka bersembunyi. "Lari!" teriak Chan. Perempuan-perempuan itu kembali berlari. Tapi kali ini tubuh mereka tak sekuat semalam. Mereka berpencar, melewati kios-kios sayur dan lorong sempit. Rania membawa Ayu dan 2 lainnya masuk ke sebuah warung makan yang belum buka. Mereka bersembunyi di kolong meja dapur, nafas tertahan, langkah kaki mendekat. 3 pria bersenjata masuk. Salah satu dari mereka mengenakan jas hitam dan menyebut nama, "Rania, keluar. Kami tahu kamu di sini. Kalau kamu menyerah, yang lain kami biarkan hidup." Ayu menggenggam tangan Rania, memohon. Tapi Rania tahu, menyerah bukan pilihan. Saat pria itu membuka pintu dapur, Rania menyambar panci besar dan menghantam wajahnya. Ayu menyiram air panas dari termos. Kekacauan terjadi seketika. Mereka berlari ke belakang warung, melewati pagar kayu, dan masuk ke sebuah tempat yang tampaknya rumah seseorang. Di dalam rumah itu, mereka bertemu sosok yang tak terduga. Seorang perempuan tua, keturunan Kamboja Cina, dengan mata tajam dan ekspresi tak gentar. "Aku lihat wajah kalian di berita, tapi aku tahu siapa kalian sebenarnya," ucapnya pelan. "Namaku Madam Lin, dan kalian aman di sini, untuk sementara." Rania tak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya sejak pelarian dimulai, ia merasa dilindungi. Tapi di luar sana, musuh tak tinggal diam. Di tempat lain, seorang wanita berambut pirang memandangi foto Rania sambil tersenyum sinis. "Tangkap dia hidup-hidup," perintahnya. Nama wanita itu adalah Dr. Ivana, pemimpin sindikat. Dan sekarang, perburuan baru saja dimulai. Di sebuah gedung mewah di pusat kota Phnom Penh,
Dokter Ivana duduk di balik meja kaca besar, menatap peta digital yang menunjukkan titik-titik lokasi terakhir korban yang kabur. Mereka merusak lebih dari sekadar bisnis, gumamnya dingin. Mereka mempermalukan namaku. Dr. Ivana bukan sekadar dokter. Dia dalang di balik sindikat perdagangan organ yang telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, menggunakan lisensi medis sebagai topeng untuk jaringan gelapnya. Kali ini dia turun tangan langsung. Sementara itu, di rumah Madam Lin, Rania dan yang lain mulai menyusun strategi. Kami tak bisa terus bersembunyi, kata Rania. Mereka akan menemukan kita cepat atau lambat. Madam Lin menatapnya tajam. Kamu benar, tapi kamu juga butuh sekutu. Ternyata Madam Lin dulunya adalah aktivis HAM yang pernah bekerja sama dengan organisasi internasional. Ia masih punya satu koneksi penting, Interpol. Dengan bantuan Madam Lin, Rania berhasil mengirim rekaman suara dan bukti visual penyiksaan yang diam-diam ia rekam saat masih ditahan. Interpol merespons, tapi mereka butuh waktu untuk masuk secara legal. Kita harus bertahan 2 hari, kata Madam Lin. 2 hari saja. Tapi 2 hari terasa seperti 2 tahun saat bahaya mengintai setiap jam. Malam itu, salah satu anggota perempuan, Lia, yang sempat berpencar, datang dengan luka di bahu. Mereka menangkap Siska, katanya lemah. Mereka menyiksanya supaya buka suara. Rania mengepalkan tangan. Kalau mereka tak menyerah, kita juga tidak. Dan malam itu, Rania menulis surat. Bukan untuk keluarganya, tapi untuk siapapun yang nanti akan membaca kisahnya. Ia menulis, kalau aku tidak selamat, biarkan dunia tahu bahwa kami bukan pelarian. Kami adalah pejuang. Kami bukan korban. Kami manusia. Sementara itu, Dokter Ivana menaiki mobil hitam dengan wajah tenang. Akhiri semuanya malam ini. Pasukan bersenjata menuju arah rumah Madam Lin. Tapi yang tak mereka tahu, Rania sudah menyiapkan kejutan. Dan malam itu akan menjadi malam penentuan antara kejahatan dan keberanian. Malam itu langit di Phnom Penh tak berbintang. Tapi di dalam rumah kayu milik Madam Lin, cahaya kecil dari lilin-lilin yang menyala jadi satu-satunya penerang harapan. Di ruang belakang, Rania sedang menyusun sesuatu bersama Chan. Serangkaian alat sederhana, perangkap dari paku, tali jemuran, dan minyak goreng yang sengaja ditumpahkan di lantai kayu. Kita bukan prajurit, ucap Chan, tapi malam ini kita bela diri. Di ruang tamu, Madam Lin menatap jam dinding. Pukul 12.17 dini hari. Jauh dari sana, 6 mobil hitam tanpa plat melaju cepat, membelah gang-gang sempit. Di dalam salah satunya duduk dokter. Ivana, wajahnya datar, tatapannya tajam seperti belati. Tangkap mereka, kalau perlu bakar rumah itu, katanya dingin. Saat kendaraan berhenti di depan rumah Madam Lin, suara jangkrik malam mendadak lenyap, hening, kemudian dor. Sebuah granat asap dilemparkan ke halaman. Tapi yang tak disangka, rumah itu telah kosong. Saat anak buah Dokter Ivana masuk, mereka terperangkap dalam jebakan. Kayu licin, kabel setrum, dan perangkap tali menyeret 2 dari mereka jatuh ke bawah lantai yang telah dilemahkan struktur penyangganya. Dari kejauhan, Rania dan yang lain mengintai dari atap rumah tetangga, menyaksikan kekacauan. Kita dapatkan waktu, bisik Rania. Sekarang waktunya membalikkan keadaan. Dengan sinyal dari Madam Lin, tim Interpol yang sudah menunggu di radius aman, akhirnya bergerak masuk. Sirin mengaum dari kejauhan, ketegangan memuncak. Dr. Ivana mencoba kabur, tapi jalanan telah diblokir. Rania menghadangnya di sebuah gang sempit. Kau pikir aku takut padamu? Ejek dokter. Ivana. Aku tak perlu menakutimu, jawab Rania pelan. Aku hanya perlu menyudutkanmu dengan kebenaran. Dan dari balik kegelapan, agen Interpol muncul dan mengarahkan senjata. Dr. Ivana, Anda ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia, penculikan, dan praktik medis ilegal. Untuk pertama kalinya, wajah Dr. Ivana kehilangan ketenangan. Ia mencoba lari, namun terpeleset oleh minyak goreng yang tumpah. Rania menatapnya, tak dengan amarah, tapi dengan kemenangan yang diam. Malam itu, bukan hanya Rania yang menang, tapi kebenaran. 3 hari kemudian,
Matahari di Phnom Penh menyinari kota dengan cahaya yang terasa berbeda. Rumah Madam Lin kini sepi, tapi damai. Di meja makan, Rania duduk bersama Ayu, Chan, dan 2 perempuan lain. Mereka tak lagi bersembunyi. Interpol akan bantu kami pulang, kata Chan. Dan mereka mau kalian jadi saksi utama, Rania mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini belum akhir. Ia menulis lagi di buku kecilnya. Jika dunia butuh bukti bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, maka biarlah kisah ini menjadi satu babak kecil dalam perang melawan kejahatan yang nyata. Tak lama, mereka pun naik ke dalam mobil yang disediakan Interpol. Di bandara, Rania dan Ayu saling berpelukan dengan Chan dan Madam Lin. Kalau aku bisa bantu orang lain di masa depan, aku akan kembali, janji Rania. Di pesawat menuju Jakarta, Rania memejamkan mata. Tapi pikirannya justru melayang pada semua yang telah ia lewati. Dari janji pekerjaan palsu, ke ruang-ruang gelap di rumah penyekapan. Hingga keberanian yang lahir bukan karena tak ada rasa takut, tapi justru karena rasa takut itu begitu besar dan tetap ia hadapi. Di Bandara Soekarno-Hatta, sebuah pelukan hangat menunggunya. Bukan dari keluarga, tapi dari Weni, salah satu perempuan yang berhasil diselamatkan sebelumnya. Mereka memutuskan tinggal bersama. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk memulai. Rania kini aktif di komunitas penyintas dan menjadi suara bagi mereka yang masih terjebak dalam jerat sindikat. Dulu aku korban, katanya dalam satu forum. Sekarang aku saksi, dan besok aku ingin jadi pelindung. Sahabat inspirasi, kadang kegelapan terbesar justru menjadi jalan menuju terang yang paling murni. Dan keberanian bukan selalu tentang bertarung, tapi tentang tetap berdiri meski dunia ingin kau jatuh. Sahabat inspirasi, kisah Rania bukan sekadar cerita pelarian. Ini adalah potret nyata dari bagaimana seseorang yang tampaknya biasa bisa melakukan hal yang luar biasa saat hidupnya dipertaruhkan. Di negeri asing, jauh dari rumah, tanpa keluarga, tanpa perlindungan hukum yang memadai, Rania memilih untuk melawan, bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi orang lain yang tak bisa bersuara. Kita belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang kekuatan fisik, tapi tentang kemauan untuk tetap berdiri. Bahkan ketika dunia seolah ingin membuat kita jatuh. Kita juga diingatkan bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Seperti seorang wanita tua yang membuka pintu rumahnya saat tak ada orang lain yang peduli. Dan bahwa satu tindakan berani bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Mungkin kita bukan Rania. Mungkin kita belum pernah menghadapi kegelapan seperti itu. Tapi kita semua bisa belajar darinya. Untuk berani bicara, berani bertindak, dan berani melindungi. Karena dalam dunia yang seringkali membungkam, suara keberanian adalah cahaya. Dan setiap dari kita punya potensi untuk menyalakan cahaya itu. Sahabat inspirasi, jika kisah ini menggugah hati kamu, jangan biarkan berhenti di kamu saja. Ayo, bantu sebarkan pesan ini. Like video ini jika kamu percaya bahwa keberanian layak dihargai. Share ke orang-orang terdekatmu, agar lebih banyak yang sadar tentang bahaya perdagangan manusia. Dan tentunya, subscribe ke Narasi Inspiratif Official untuk terus mendapatkan cerita-cerita yang menyentuh hati, menggugah pikiran, dan membangkitkan harapan. Karena dunia ini butuh lebih banyak inspirasi, dan kamu bisa jadi bagian dari itu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah bersinar, dan ingat, setiap luka bisa menjadi cahaya jika kita memilih untuk tak menyerah.